wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Ros bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ibu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai ya Bu. Ya. Ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, bahwasanya di modul 3.1 ini harus ada wawancara dengan kepala sekolah yang mengenai materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu bersedia ya? Bersedia membantu Mbak Ros supaya sukses menjadi guru penggerak. Terima kasih Bu. Kita sudah ketahui bersama ya Bu, di sekolah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, di mana ada yang namanya dilema etika atau rujukan moral ya Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam satuan pendidikan itu terkadang banyak kasus atau masalah yang dihadapi, baik kasus yang benar dengan benar, yang dikenal dengan nama dilema etika, ataupun posisinya itu bisa benar dengan salah, yang dikenal dengan rujukan moral. Sebagai seorang pemimpin dalam kedua kasus ini dapat diidentifikasi sebetulnya ya. Nah di situ supaya apa? Tidak terjadi kesalahan. Bagaimana caranya? Tentu saja kita dengan pendekatan personal, komunikasi yang baik. Jadi nanti dapat memahami kasus tersebut. Kita dapat memutuskan dengan benar. Keputusan itu merujuk pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan perorangan. Kemudian keputusan yang diambil nanti itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, untuk itu perlu ada pertanyaan untuk mengidentifikasi kasus, apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, kasus itu nanti harus dianalisis apakah melanggar norma atau aturan yang berlaku atau tidak. Jadi ketika nanti kasus itu diidentifikasi itu apakah nanti menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat atau sebaliknya menguntungkan bagi peserta didik. Nah sebaiknya kasus yang melanggar hukum dapat kita hindari, dan yang kita ambil adalah kasus yang baik yang nantinya memberikan efek yang baik kepada semua elemen masyarakat dan peserta didik. Berarti kita memang harus mengenali dulu ya kasus-kasusnya yang bagaimana dulu. Ya, betul. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap benar, apakah berbenturan dengan kepentingan pribadi atau masyarakat atau tidak. Nah, nantinya apakah hal itu mengandung nilai kebajikan, kebenaran, kesetiaan, kemudian rasa adil atau belas kasihan, dan dampak yang akan ditimbulkan. Itu akan menjadikan pertimbangan bagi saya secara pribadi. Ya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelum mengambil keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi berdasarkan pemikiran saya sendiri. Saya akan mendengarkan secara seksama, tidak lupa mempertimbangkan suara hati dengan mempertimbangkan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan, harus sejalan dengan pemikiran mempertimbangkan kerugian yang paling sedikit dan nantinya akan mempertimbangkan manfaat yang paling banyak. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, maka kepentingan orang banyak itu akan didahulukan. Nanti prinsipnya itu berpikir berbasis nilai akhir, kemudian berfokus pada kebaikan semua orang, berbasis peraturan yang ada, dan berbasis rasa peduli kepada semua masyarakat dan manusia yang ada sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tahap berikutnya saya juga akan melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta berdasarkan data-data yang telah ditemukan, berupa nanti bisa menemukan jalan keluar atau solusi terbaik. Lalu keputusan itu dapat ditinjau kembali dengan
keyakinan kebenaran sehingga keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada umumnya. Ya, berarti semuanya harus diidentifikasi dulu ya, Bu. Ya, dicari fakta-faktanya terlebih dahulu. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika yang perlu diperhatikan adalah inti dari permasalahan itu sendiri, kemudian harus berpikir secara objektif. Yang harus dipertimbangkan juga adalah kebermanfaat bagi peserta didik masyarakat, kemudian kerugian yang ditimbulkan lebih sedikit dan nanti akan mempertimbangkan lebih banyak manfaatnya seperti itu. Berarti kita harus melihat dampaknya dulu ya. Betul, betul. Nah, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkadang memang dalam pengambilan keputusan tidak semua orang itu bisa menerima. Nah, oleh karena itu kita harus dapat membuat proses di mana orang itu dapat menerima apa yang telah kita jalankan. Nah, ini adalah sebetulnya suatu tantangan tersendiri. Akan tetapi kita dapat menjadi teladan bagi orang lain sehingga nanti ketika menjalankan keputusan yang disepakati itu kita melakukan dengan tanggung jawab. Orang itu nanti akan bisa melihat apa yang kita lakukan dan akhirnya bisa menerima keputusan yang kita laksanakan sehingga nantinya dia dapat menerima keputusan yang telah kita tentukan seperti itu. Jadi teladan dulu, jadi contoh, Iya, nanti betul. biar bisa diikuti oleh orang lain. Iya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sesuatu kasus, akan tetapi memang lebih baik suatu kasus itu diselesaikan dengan cepat, dengan memperhitungkan prioritas mana yang harus diselesaikan. Nah, cepat atau tidaknya itu tergantung jenis kasus dan pentingnya kasus itu untuk diselesaikan agar lingkungan sekolah itu menjadi kondusif untuk semua warga sekolah. Dan itu tadi kita tetap harus mempertimbangkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah untuk mempermudah itu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, kemudian melakukan pendekatan personal kepada semua warga sekolah, kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, kemudian mendengarkan dari warga sekolah usulan, pendapat yang membangun, yang menjadi faktor untuk mempermudah atau membantu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang ada itu sudah keputusan bersama sebagai keputusan musyawarah mufakat. Jadi kita harus berkolaborasi ya Bu, berkolaborasi antara semua rekan-rekan guru. Iya. Terakhir ya Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk mengambil sebuah keputusan, kita itu harus mengidentifikasi jenis kasus tersebut dan ini bisa dilakukan lebih awal. Dan nanti dapat ditentukan langkah-langkah apa yang kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang nantinya tidak merugikan siswa. Kita harus mempertimbangkan keputusan itu supaya bermanfaat bagi orang banyak, tidak menguntungkan salah satu pihak saja, dan nantinya keputusan kita itu tetap muaranya adalah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan kepada semua elemen masyarakat serta warga sekolah. Baik Ibu, terima kasih. Berarti dari setiap kita mengambil kebijakan itu intinya harus berkolaborasi ya Bu, harus bisa dipertanggungjawabkan dan lihat dampaknya. Iya. Ya, terima kasih sekali Ibu. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Ibu sudah sangat mendukung saya ketika melakukan pendidikan guru penggerak ini. Mungkin ada pesan atau jangan buat saya
dari ibu sebagai kepala sekolah dan ibu juga PP ya, pernah jadi PP, jadi wejangan untuk saya supaya lebih baik lagi gitu Bu. Mungkin Mbak Rosida SPD sebagai CGP Angkatan 9, saya harapkan tetap berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah yang ada di SD Negeri Negara Jati 1, kemudian juga berbagi praktik baik khususnya di dalam komunitas belajar kita SD Negeri Negara Jati 1, dan tentu saja bisa melangkah ke dalam komunitas guru-guru yang di instansi-instansi lain, sehingga nanti tujuan dari calon guru penggerak yang digalakkan pemerintah itu tercapai, mewujudkan transformasi pendidikan. Itu yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, tingkatkan terus motivasi Mbak Rosida, karena pendidikan guru penggerak itu waktunya tidak sedikit, jadi perlu motivasi yang tinggi untuk mengikuti guru penggerak dan nantinya bisa membagi waktu, memanajemen waktu, karena tugas utama Mbak Rosida adalah sebagai pendidik ya. Jadi nanti tugas-tugas CGP bisa dilakukan di luar jam sekolah, tidak mengganggu peserta didik, akan tetapi tugas Mbak Ros juga tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Perlu manajemen waktu yang dalam hal ini. Yang berikutnya, terapkan apa yang telah diperoleh dari pendidikan guru penggerak di dalam kelasnya Mbak Rosida secara pribadi sebagai implementasi dari kepemimpinan pembelajaran ya. Jadi nanti anak itu akan melihat Mbak Ros sebagai sesuatu yang berbeda, yang nantinya dalam mengajar itu selalu berpihak pada murid. Nah, ini memang yang diharapkan oleh pemerintah, ingin mewujudkan transformasi pendidikan, karena kita dalam mengajar harus bisa mengetahui potensi anak itu berbeda-beda, anak itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri, mempunyai bakat dan minat sendiri-sendiri yang harus kita gali potensinya, sehingga semua anak itu dapat berkembang nantinya dan dapat berkontribusi untuk pendidikan di negara Indonesia ke depannya. terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan yang tadi Ibu harapkan tadi ya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan guru di sini. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak terima kasih sudah memberikan saya kesempatan dan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak yang begitu padat ya Pak. Bisa lah, insya Allah bisa. Ya, ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP ya Pak di pendidikan penggerak angkatan 9 ini. Saya mempunyai tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dari dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Bapak bersedia ya saya wawancarai? Siap. Ya, selama ini kan di sekolah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada ya Pak. Nah, kadang ada yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini, saya juga pernah mempelajari itu ya. Jadi antara bujukan moral dengan dilema etika itu kalau tidak salah saya koreksi ya kalau salah. Kalau bujukan moral itu di antara dua sisi antara benar dan salah ya. Kemudian kalau dilema etika itu adalah mempertemukan dua sisi yang benar dengan benar, biasanya seperti itu. Nah, otomatis identifikasinya apakah itu dilema etika atau bujukan moral dilihat dari itu. Kalau kita ada suatu permasalahan yang mengadukan antara yang ini, ketika ambil keputusan yang ini benar, ambil yang satu lagi benar, itu pasti sebuah dilema. Tapi kalau kita ambil ini benar, kalau kita ambil yang ini salah, berarti itu sudah jelas itu adalah bujukan moral. Berarti kita harus paham dulu ya apa Ya. itu dilema etika dan apa itu bujukan moral ya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, nah ini yang
sebetulnya susah gitu ya. Kalau kita dihadapkan pada rujukan moral itu kan sudah jelas tuh mana yang harus kita ambil karena antara benar dan salah. Tetapi ketika kita dihadapkan pada dilema etika itu yang susah. Nah, yang biasanya saya lakukan itu begini, kita melihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya itu dampaknya tidak besar, itu bisa saja langsung kita berpikir pada nilai-nilai kebajikan universal atau dampak yang positif lebih besar yang mana gitu. Kita langsung eksekusi biasanya. Tetapi kalau misalnya masalahnya itu, wah ini berdampaknya nih agak besar nih, itu ya jelas harus koordinasi dulu, kolaborasi dengan rekan guru dan lain sebagainya seperti itu. Berarti kita melihat dampak dari permasalahan itu dulu ya. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau lihat dari teori sih banyak sekali langkahnya ya. Kalau tidak salah ada 9 atau 12 gitu ya. 9 ya. Cuman dalam konteks nyatanya mungkin saya tidak begitu runtut gitu ya. Cuman ada beberapa langkah yang saya ambil. Contohnya yang paling jelas adalah pengumpulan fakta data dulu. Kalau itu memang harus besar ya, dalam artian dampaknya besar gitu. Kemudian identifikasi siapa yang terlibat, biasanya seperti itu. Kemudian tadi ya dampaknya seperti apa. Kemudian koordinasi dengan rekan guru. Kalau itu misalnya berhubungan dengan kepentingan anak didik, pasti kita mengutamakan kepentingan anak didik. Biasanya seperti itu. Yang diutamakan adalah berpihak pada Berpihak pada murid. murid. Ya, terus hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan langkah yang paling efektif itu ya, saya kira kolaborasi dengan rekan guru gitu ya. Karena kalau kita memikirkan keputusan sendiri, kadang-kadang kan kurang terlalu subjektif gitu. Jadi kalau kita buka dengan rekan guru, banyak masukan, banyak pendapat, itu membuka wawasan lebih luas sehingga membuka pilihan mana yang lebih tepat pengambilan keputusan seperti apa seperti itu. Jadi kolaborasi memang sangat penting. Sangat penting. Dalam mengambil keputusan itu tidak semata-mata kita mengambil sendiri. Tapi kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Bagus sekali ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang tadi disampaikan ya, kalau dilema etika itu kan memilih antara benar dengan benar itu. Jadi tantangannya itu adalah berarti kan kita harus memilih yang baik di antara yang baik gitu ya. Jadi mungkin tantangannya adalah kita melihat dampak yang paling besar itu yang mana, dampak positif yang paling besar yang mana. Mungkin salah satunya ketika itu permasalahan dengan siswa atau murid ya, yang lebih besar itu dampak positif untuk murid. Dan itu memang agak susah. Semuanya akhirnya kembali kepada siswa ya. Karena kita itu harus berpihak pada murid. Ya. Baik, Bapak ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan tepat atau memiliki jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Kalau yang saya katakan tadi kan ada dua tipe tuh dilema etika. Yang pertama itu adalah yang dampaknya tidak terlalu besar, yang kedua berdampak besar. Kalau saya katakan kasus besar dan kasus kecil dampaknya seperti itu. Kalau misalnya ada kasus kecil, kemudian ada urgensinya tinggi, harus cepat selesaikan, dan itu dampaknya tidak terlalu besar, mungkin bisa saya ambil di situ langsung cepat. Tetapi kalau misalnya itu kasusnya besar dan berdampak besar dari keputusan yang diambil, itu memang harus ada beberapa langkah. Yang pertama, otomatis kita kumpulkan data, kumpulkan fakta, kemudian identifikasi siapa yang terlibat, identifikasi juga mungkin dampak ya. Kalau salah satu itunya berpikir hasil akhir mungkin lah, salah satunya. Ini kalau ambil keputusan ini dampaknya seperti apa, ambil keputusan ini dampaknya seperti apa, kemudian mungkin jadwal dengan guru-guru, rekan guru. Kalau itu melibatkan wali murid yang harus didatangkan, dengan komite yang harus didatangkan gitu. Jadi prosedur itu kalau yang biasa saya lakukan, prosedur yang terjadwal itu biasanya pada kasus-kasus yang besar, yang berdampak besar. Karena kan kita harus hati-hati gitu kalau yang seperti itu.
semua butuh kehati-hatian agar tidak merugikan. Iya, betul. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu ya situasi mungkin ya, situasi di lingkungan sekolah. Alhamdulillahnya kolaborasi kerjasama yang baik di sekolah itu sangat membantu. Jadi ketika ada permasalahan, ada dilema ketika yang kita hadapi, masukan, dorongan dari rekan-rekan sangat membantu. Kemudian kalau di luar lingkungan sekolah, komite, kalau di lingkungan dengan wali murid, kemudian mungkin dengan pengawas juga sangat membantu. Ya, dari Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang dapat dipetik ya. Yang pertama yang jelas itu gini, dilema etika itu memang susah karena mengambil yang terbaik ya, Yang baik dari ya. hal yang baik. Kemudian apa ya? Terkadang apa ya? Kalau kita tidak memiliki kolaborasi yang baik, individual kita, subjektif kita lebih besar, sehingga keputusan yang diambil mungkin salah. Jadi maka saya katakan tadi sebelumnya yang sangat membantu itu apa ya, kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah, tidak hanya dengan guru tetapi dengan wali murid, dengan komite, seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Berarti kita memang kolaborasi itu penting ya Pak. Terus kita juga harus selalu berpihak pada murid dan intinya jangan egois ya mungkin ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak, luar biasa sekali saya mendapat banyak pelajaran. Ya. Di sela-sela kesibukan Bapak, sekali ucapan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Amin, sama-sama, sehat selalu, lancar semuanya. Sedikit berbagi lah. Sedikit saja gini. Saya yakin kalau beberapa teori yang mendasari tentang dilema itu kita terapkan pada kasus insya Allah bisa. Cuman kembali lagi kepada keberanian kita dalam mengambil sebuah keputusan. Mudah-mudahan nanti ketika ada masanya saya mungkin ada di posisi seperti Bapak bisa menjadi pemimpin yang bijaksana ya, yang bisa mengayomi semuanya sehingga kita bisa walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak setidaknya tidak merugikan. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya Pak. Saya mungkin mengganggu waktu Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sebaliknya juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia untuk saya wawancarai. Mungkin ini di sela-sela kesibukan Bapak saya mengganggu, mohon maaf ya Pak. Ya, untuk wawancara apalagi yang namanya untuk kepentingan CGP atau program-program lain yang sekiranya saya mampu dan bisa untuk menyempatkan waktu akan saya sempatkan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Ini kaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama ini seperti yang kita ketahui banyak sekali permasalahan yang di sekolah ya Pak. Entah itu berupa kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Nah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Untuk yang namanya kita ketahui bersama dalam dunia pendidikan, karena memiliki warga sekolah yang beragam, yang namanya masalah itu pasti ada. Yaitu kasus dilema etika yang biasanya datang ketika adanya kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu unsur-unsur yang ada di sekolah atau pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang kemudian menjadi isu dan membentuk sebuah ketidaknyamanan. Oleh karena itu pembicaraan antar unsur sekolah kemudian harus menjadi bahan
dan referensi saya untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan pemilahan kasus yang kasus tersebut merupakan dilema ITK atau bujukan moral, kemudian melakukan klarifikasi, konfirmasi kepada pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Dan saya akan menggali fakta-fakta berupa data-data yang akurat sehingga dalam mengasumsikan permasalahan pasti akan bisa diselesaikan. Kemudian saya akan memutuskan untuk berkomunikasi, melakukan pendekatan personal dan berkoordinasi. Kemudian saya akan memutuskan dan mempertimbangkan serta meminimalisir dampak negatif dari sebuah keputusan tersebut dan tak lupa memaksimalkan hasil terbaik untuk semua orang kedepannya dari sebuah keputusan tersebut. Terima kasih Pak. Berarti kita memang harus mengetahui dulu akar permasalahannya. Betul. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, untuk pengambilan keputusan tersebut terkait dengan hal itu, saya akan lakukan pendekatan personal, berkomunikasi dan berkoordinasi, karena seyogianya seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi data referensi dan indikator serta pertimbangan dalam mengambil keputusan itu harus benar dan kuat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya akan melakukan langkah sebagai berikut. Prosedur saya akan lakukan dalam menentukan kasus itu. Kemudian saya akan menggali informasi dan data yang akurat. Setelah itu melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi baik secara personal kepada unsur-unsur yang terkait dalam kasus tersebut. Menggali informasi berdasarkan data berupa kebenaran terkait kasus yang kita hadapi, dan nantinya dari hasil galian informasi itu akan menjadi dasar pertimbangan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Berarti kita harus mencari fakta-fakta dulu ya Pak. Betul. Setelah mengidentifikasi kita mencari fakta-fakta yang terkait. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang dianggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan adalah senantiasa tidak menghakimi atau menyalahkan pada seseorang, bertindak berdasarkan data yang akurat, menggali informasi serta menjalin komunikasi sehingga referensi dalam mengambil keputusan itu atau kasus dalam kasus dilema etika. Selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang ada, kita harus mengajak pada warga sekolah untuk ikut bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil bersama, dan tidak mungkin keputusan itu memuaskan kepada satu pihak. Oleh karena itu, paling tidak keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang terbaik untuk warga sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika tidak akan lepas dari substansi dan urgensi yang sangat perlu diperhatikan dalam hal menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, menyelesaikan permasalahan semakin cepat itu lebih baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja yang kita kerja bersama-sama. Semakin cepat penyelesaiannya, maka semakin
semakin baik. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada kalau secara khusus, tetapi melibatkan semua unsur baik di internal sekolah sering kita lakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Kemudian dari semua yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang saya peroleh, yang pertama adalah memahami konteks dari sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, menggali informasi. Yang ketiga adalah memiliki data yang akurat. Kemudian koordinasi dan komunikasi berupa pendekatan personal sangat penting, karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja juga untuk memperbaiki referensi. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu ini, sangat bagus sekali pembelajaran juga buat saya bahwa memang kita sebagai pemimpin harus bijaksana ya Pak. Walaupun kita tidak bisa memuaskan semua pihak, setidaknya kita tidak memilih salah satu pihak, ibaratnya seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, kami sebagai yang dituakan hanya ikut mendoakan semoga kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat sukses, lancar, tidak gangguan, dan semoga ke depan terdapat pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang bisa digunakan untuk melindungi semua pihak yang ada di lingkungan tempat kita bekerja. Saya senang sekali bisa sharing, berbagi ilmu dengan Bapak menjelang purna tugas ya Pak. Ya. Semoga nanti Bapak sehat selalu, bahagia bersama cucu, tinggal menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga ya Pak. Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti lain kali walaupun Bapak sudah purna tugas, saya datang berkunjung minta ilmu, ibaratnya Bapak bersedia ya Pak. Dengan tangan terbuka. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.